왜 나만 살려둔 거야? 왜 나만 살려둔 거야? 왜? 쏘라고 이 새끼들아! 나를 안 죽일 거야! 네가 이겼어! 일단 항구로 다시 돌아왔습니다. 드론 기사 새로 구해가지고 다시 나갈 계획입니다. 게임이 끝날 때까진 절대로 이성을 찾게 해서는 안 돼. 알겠습니다. 어이 방에서 그 준비되면 다시 연락해. Itu dia teman-teman, kita baru saja melihat cuplikan terbaru dari Squid Game musim ketiga dan beberapa detail menarik tentang serial ini yang diungkapkan saat Jimmy Fallon mewawancarai aktor frontman Lee Byung-hun. Sekarang setelah kalian menonton cuplikan itu, mari kita bahas apa saja yang terungkap. Gue udah bosan lah nyuruh kalian nonton sampai akhir. Yaudah, cus! Sementara frontman berada di ruangan menonton Gi-hun yang tampaknya putus asa, ia menerima sebuah telepon dari seseorang. Seperti yang gua prediksi sebelumnya, penelpon itu adalah Kapten Park yang berada di kapal. Si nahkoda yang telah membantu detektif Hwang Jun-ho dan krunya mencari pulau Squid Game yang misterius. Dalam cuplikan itu, Park memberitahu frontman bahwa kru telah kembali ke pelabuhan dan berencana untuk mencari operator drone baru sebelum kembali ke laut. 일단 항구로 다시 돌아왔습니다. 드론 기사 새로 구해가지고 다시 나갈 계획입니다. Frontman dengan tegas menyuruh untuk tidak membiarkan mereka menemukan pulau itu sampai permainannya selesai. 게임이 끝날 때까진 절대로 이성을 찾게 해서는 안 돼. Kemudian kita mendengar Kapten Park memberitahu detektif Junho untuk menghubunginya saat mereka siap berangkat lagi. 어이 방에서 그 준비되면 다시 연락해. Ingat, di Squid Game musim kedua, Kapten Park dengan sengaja memimpin kru kapal dengan mengarahkan mereka ke pulau yang salah yang sudah dipasangi dengan jebakan bom tersembunyi. Tunggu sebentar. Putar drone ini ke arah yang baru kita lewati. Bisa. Antara pepohonan ada sesuatu di atas tanah. Apa itu? Itu pintu? Terus sedikit lagi. Nggak bisa, banyak pohon di sana. Sebaiknya kita pergi ke sana sendiri. Semuanya bersiap-siap turun. Aku rasa itu menuju ke bawah tanah, Pak. Cepat, Hazel. Haruskah kita kembali ke darat dulu? Apa permainan ini berakhir kalau kita tidak menemukan pulau itu? Ya, itu benar. Tapi orang itu harus ke rumah sakit. Bagaimana? Kau bisa bertahan? Iya, Pak. Aku baik-baik saja, Pak. Seseorang meninggal. Ayo terus cari. Dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sampai kita menyamakan poin dengan bajingan itu. Tapi kalau mereka memasang jebakan seperti itu, berarti tahu kita di mana dan tujuan kita. Ketika mereka tiba, beberapa orang dari kru Junho terkejut karena ledakan-ledakan yang terjadi di sekitar mereka, yang menewaskan satu orang dan melukai anggota kru lainnya. Dengan waktu yang semakin terbatas dan daerah yang terlalu berbahaya untuk dijelajahi lebih lanjut, kru memutuskan untuk mundur dan kembali ke kapal. Setelah mereka kembali, kita melihat Kapten Park diam-diam membongkar drone yang telah melacak pergerakan mereka. Kapten? Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Bukannya itu droneku? Aku nggak bisa tidur, jadi aku mencari sesuatu dan tersandung. Apa yang kamu lakukan dengan droneku? Ini, aku sudah puas melihatnya. Menarik sekali. Sana, istirahat dulu ya. Hei, tunggu dulu! Ketika operator drone melihatnya bertindak mencurigakan dan mencoba menghadapi dia, Park menikam pria itu dan melemparkannya ke laut, membungkamnya untuk melindungi rahasia besarnya. Kamu ngapain sih? Brengsek kau! Jadi ya, Kapten Park benar-benar memahami tugasnya. Tapi ini belum berakhir, karena cepat atau lambat, Junho akan menyadari bahwa operator drone hilang, bahkan mungkin sudah mati. Dan itulah mengapa dalam cuplikan terbaru, Park menyebutkan bahwa mereka berencana mencari operator drone baru. Dan ketika dia memberitahu Junho untuk menghubunginya sebelum mereka berangkat, ini menunjukkan bahwa keduanya akan berpisah sementara.
Mungkin dengan Park tetap bersama kru sementara Junho pergi untuk merekrut operator drone yang baru. Namun dari klip terbaru, kita akhirnya tahu bahwa tim akhirnya berangkat untuk perjalanan kembali ke laut. Dan naasnya, kali ini mereka disambut oleh penjaga berbaju merah muda Squid Game, bersenjata dan siap untuk membunuh mereka di tempat. Sekarang jelas bahwa perintah mengerikan dari frontman untuk membunuh mereka semua tidak hanya ditujukan kepada Kapten Park. Kemungkinan besar, Junho akhirnya berhasil menemukan lokasi pulau tersebut, yang memaksa Park memberitahu frontman tentang kemajuan berbahaya mereka. Sebagai tanggapan, frontman mengirimkan penjaga ke laut untuk menghabisi seluruh kru sebelum mereka bisa mencapai pantai. Kita juga tahu bahwa Junho akhirnya sendirian yang kemudian terjun menuju pulau untuk melanjutkan misinya menyusup ke fasilitas Squid Game. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia akan sampai tepat waktu saat permainan masih berlangsung? Atau akankah dia tiba untuk menemukan tempat itu sudah ditinggalkan dan dibersihkan dari semua bukti yang ada? Apapun itu, gua rasa ini akan sangat menarik untuk ditonton. Sekarang, selama acara tersebut, Valen menyajikan beberapa pertanyaan fans yang gila mengenai Squid Game musim ketiga. Salah satu pertanyaannya adalah apakah lebih banyak pemain yang akan mengetahui identitas asli frontman di musim mendatang. Dan Byung-hun mengonfirmasi bahwa benar, beberapa karakter lainnya akan mengetahui bahwa pemain 001 sebenarnya adalah frontman. Tapi misteri sebenarnya adalah siapa saja karakter tersebut selain Gi-hun. Beritahu gue pendapat kalian di komentar. Pertanyaan lain adalah apakah frontman akan memainkan beberapa permainan di musim ketiga seperti yang dia lakukan di musim kedua. Ini menarik karena Byung-hun ragu-ragu kemudian dengan terpaksa dia menekan kedua tombol. Pada dasarnya berarti jawabannya setengah benar. Frontman mungkin bermain lagi atau mungkin tidak. Jelas dia tidak boleh mengonfirmasi apapun. Sepertinya jika menjawab ya itu akan jadi sebuah spoiler. Dan jika dia menjawab tidak, akan menjadi sebuah kebohongan. Tapi sekarang gue benar-benar bertanya-tanya apakah frontman dan Gi-hun benar-benar akan bermain dalam satu permainan untuk memutuskan nasib beberapa pemain seperti yang gue teorikan di salah satu video gue sebelumnya. Pertanyaan gila lainnya adalah apakah ada orang lain yang diam-diam mengendalikan Squid Game selain frontman. Dan sekali lagi, Byung-hun melakukan gerakan yang sama. Dia menekan kedua tombol, menandakan bahwa dia tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Tapi jujur rasanya agak jelas, pasti ada seorang yang lebih besar yang mengendalikan di balik layar. Maksud gua, ya Oh Il-nam sudah mati. Tapi kita juga mendengar bisikan bahwa Squid Game mungkin merupakan operasi global. Jadi mungkin di musim ketiga, kita akhirnya akan mengetahui kebenaran bahwa ada tokoh yang lebih besar yang mengontrol semua peristiwa dalam Squid Game. Pertanyaan keren lainnya adalah apakah ada permainan dari musim sebelumnya yang akan kembali di musim terakhir. Tapi sekali lagi Byung-hun lebih memilih untuk merahasiakan hal itu. Menurut gue pribadi mungkin jawabannya adalah iya. Ada teori yang menyarankan bahwa permainan terakhir yang kita lihat di trailer sebenarnya adalah adaptasi baru dari Squid Game yang asli, yang sama dengan yang mengakhiri permainan di musim pertama. Bahkan sutradara serial ini berjanji untuk merahasiakan detail itu hingga musim 3 dirilis, agar kita bisa merasakan kejutan itu sendiri. Itulah yang dipikirkan sutradara. Untuk pertanyaan terakhir, Byung-hun mengonfirmasi bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, ada kemungkinan kita bisa mendapatkan spin-off frontman di masa yang akan datang. Yeay. Jadi itu saja teman-teman, sekarang tulis komentar di bawah dan beritahu gue apa yang kalian harapkan untuk dilihat di musim ketiga dan terakhir dari serial ini. Bodo amat lah kalian mau komen apa enggak. Intinya, thank you.